Niatnya sih mau nyumbang suara alias nyoblos biar ikut berkontribusi buat Indonesia. Tapi ternyata nyoblosnya salah dan hak suaranya dianggap jadi nggak sah. Ini nih kesalahan yang bisa banget terjadi sama banyak orang, khususnya para pemilih muda pada pemilu 2024 nanti. Soalnya nyoblos yang bener belum tentu sah, tapi kalau nyoblos yang sah udah pasti bener. Gimana sih cara nyoblos yang sah? Yuk kita bahas. Februari kita semua bakal nyoblos surat suara pada pemilu 2024 nanti. Ingat ya guys, kita nggak cuma milih capres dan cawapres, tapi ada yang lainnya, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nyoblosnya di mana? Di tempat pemungutan suara atau TPS. Nah, yang dicoblos surat suara. Surat suara itu bentuknya lembaran kertas yang didesain khusus sebagai perlengkapan pemungutan suara. Udah tahu belum surat suaranya kayak apa? Soalnya beda-beda nih. Menurut PKPU nomor 14 tahun 2023 ada 5 jenis surat suara. Nah, seperti apa aja? For your info guys, jadi surat suara di pemilu 2024 nanti ini masih sama nih desainnya dengan pemilu 2019 yang lalu. Nah, jadi beda warna, beda yang dipilih. Surat suara abu-abu digunakan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Surat suara ini memuat nomor urut, foto pasangan calon, dan nama pasangan calon. Dan tanda gambar partai atau tanda gambar gabungan partai politik pengusung pasangan calon. Lalu ada surat suara kuning, digunakan untuk pemilihan anggota DPR yang memuat nomor urut partai, tanda gambar partai politik, serta nomor urut dan nama calon anggota DPR. Lalu surat suara merah, digunakan untuk pemilihan anggota DPD. Surat suara ini memuat nomor, foto, dan nama calon anggota DPD. Ada lagi surat suara biru yang dipakai untuk pemilihan DPRD tingkat provinsi dan surat suara berwarna hijau untuk DPRD tingkat kabupaten atau kota yang memuat nomor urut partai, tanda gambar partai politik, serta nomor urut dan nama calon anggota DPR. Nah, udah tahu kan jenis surat suara itu apa aja? Tapi ada juga nih hal yang perlu kamu catat juga. Ada beberapa ketentuan surat suara yang sah dan nggak sah. Jangan sampai nih kamu udah nyoblos beneran tapi nggak tahu ketentuannya. Kayak misalnya nyoblosnya udah bener sih sampai tembus ke surat suara, tapi ternyata nyoblosnya di luar kolom atau di banyak kolom. Nah, jadi nggak sah kan? Sebenarnya ketentuan surat suara yang sah dan nggak sah itu gimana sih? Yang utama yang perlu dicatat adalah pastikan surat suara yang kamu terima itu dalam kondisi yang baik. Pastikan surat suara tidak mengalami cacat dan rusak, seperti misalnya sobek, kusut, dan mengkerut. Kalau sampai menerima surat suara yang rusak, kamu bisa meminta ulang kepada ketua KPPS ya. Nah, terkait sah atau tidaknya surat suara itu sebenarnya udah diatur sih dalam PKPU nomor 3 tahun 2019. Ketentuan biar surat suaranya sah, coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau boleh di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihanmu. Terus, yang nggak sah emang gimana? Nah, surat suaramu nggak sah dalam perhitungan kalau mencoblosnya di luar garis. Begitupun jika surat suara dicoblos di lebih dari satu kolom calon. Lalu, surat suara dicoblos tapi dirusak atau dilubangi. Begitupun jika surat suara dicoblos tapi dicoret-coret. Jadi gitu ya ketentuan surat suara yang sah ataupun yang nggak sah.
Sebenarnya yang paling penting sih, pastiin lagi kamu udah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT atau belum. Kalaupun belum, kamu bisa akses dan cek lewat situs KPU ya. Jangan sampai nih kamu udah semangat banget dukung calonnya, tapi ternyata nggak terdaftar sebagai pemilih. Mau ngedukung tapi nggak ngasih hak suara, yakin bisa? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.